Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, niku utawi perumpamaane wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bi rabbihim kelawan pangerane alladzina. Masal itu gimana sifatul ladina tegese utawi sifate wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bi rabbihim kelawan pangerane alladzina mubtadaun utawi masal iku dadi mubtada wa yubdalu lan den gawe badan minhu saking mubtada atau masal niku apa amaluhum dawuh amalahum nyatane pira-pira amale alladzina jadi sama halnya ucapan ini dengan masalu a'malil ladzina kafaru bi rabbihim. As-solihatu kang bagus kasilatin kaya dene silaturahmi wa shadaqatin lan sedekah fi adamil intifai dalam ora manfaati biha kelawan a'mal sholihah iku karomatin kaya dene romad awu istaddat kang banget bi lawan romad opari angin fi yaumin ing dalam dina asifin kang banget niupe syadidi hububir rihi tegese kang banget niupe angin faja'alat mongko ndadekaken apa rih hu ing romad habaan ing goyok lebu manturan kang den awur-awuraken manturan kang den awur-awuraken layuk daru ora den kuasani apa alaihi ngatasi romad wal majruru utai majrur khabarul mubtada'i dadi khabare mubtada tadi iku karomatin
la yaqdiruna ora kuasa sapa kufar, el kufar tegese pira-pira wong kafir, la yaqdiruna ora kuasa sapa kufar, el kufaru tegese pira-pira wong kafir, ana kuasa mimma saking perkara amilu kang lakoni sapa kufar ing ma, kasabu kang lakoni sapa kufar ing ma, amilu tegese nglakoni sapa kufar ing ma fid dunya ing dalam dunya, layak diruna ora kuasa ala syai'in ing atase suci-suci, aila yajiduna tegese ora nemu sapa kufar lahum maring ma kasabu sawaban ing ganjaran li adami syartihi krana ora onone syarate ma kasabu, syarate ma wa dzalika huwa dhalal, wa dzalika utawi mengkono layak diruna mimma kasabu huwa yadzalik iku ad-dhalalu sasar, iku ad-dhalalu sasar, al-halaku ya, tegese kerusakan, al-baidu kang ado, al-baidu kang ado. Alam taro ana ta ora ningali sira, alam taro ana ta ora ningali sira, tangdur tegese ningali sira ya mukhatabu wong kang den gunami, ya mukhatabu wong kang den gunami, istifham takririn utai alam taro iku istifham takriri, istifham kang tutuh makna netepaken. Anallaha ing satemene Gusti Allah iku khalaqa nyiptakne sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi bil haqqi kelawan bener, bil haqqi kelawan bener, muta'alliqun utai bil haqq iku persambungan bi khalaqa kelawan dawuh khalaqa. Annallah khalaqa bil haqq, iya sya lamun kersa sapa Allah, iya sya lamun kersa sapa Allah, yudhib mongko ngilangaken sapa Allah kuwi ing sira kabeh, ngilangaken sapa Gusti Allah kuwi ing sira kabeh ayyuhan nasu eling-eling menungso, wa yati lan nekaaken sapa Gusti Allah, wa yati lan nekaaken sapa Gusti Allah bi khalqin kelawan makhluk jadidin kang anyar, badalakum hal dadi ganti sira kabeh, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, wa ma dzalika lan ora ana utawi ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dzalika lan ora ana utawi mengkono-mengkono ya'ti bi khalqin jadid Allah ing atase Gusti Allah iku bi azizin kelawan perkara kang angel, syadidin tegese perkara kang abot. Wa barazu ail khalaiku ila akhiri sampun. Melanjutkan tafsir dari surat Ibrahim yang kemarin, ayat ke-13. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Orang kafir itu mengancam kepada para utusan, mereka akan mengusir para utusan itu, para Rasulullah,
para nabi dari bumi yang mereka tempati, atau para nabi itu harus kembali ke agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Ini pilihan yang ditawarkan oleh orang-orang kafir sebagai ancaman agar para nabi itu, para rasul itu tidak menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang dianut oleh mereka yang berasal dari nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Jadi tantangan para rasul tatkala berdakwah, mereka menghadapi penolakan dari kaumnya. Mereka diusir, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena terdesak, terus mendapatkan tekanan-tekanan, maka kemudian Allah ya memerintahkan untuk berhijrah. Dan saat berhijrah pun dikepung, mau dibunuh, dikejar, kayak begitu. Ya. Maka tatkala Islam sudah kuat, ya, yang ada di Madinah, jadi aslinya dari Makkah hijrah ke Madinah. Begitu Madinah menyusun kekuatan dan orang Islam kuat, kemudian terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah ini bukan penjajahan, akan tapi sebagai wujud merebut kembali daerah yang dulunya ditempati oleh orang-orang kaum muslimin. Karena dulu tatkala kaum muslimin itu hijrah meninggalkan kota Makkah, mereka dipalak, mereka diambil hartanya oleh orang kafir, rumahnya, sawahnya, tokonya, semuanya diambil. Maka tatkala 8 tahun menyusun kekuatan di Madinah dan sudah kuat, maka kemudian direbut kembali, datang ke Mekah untuk mengambil kembali yang dulu direbut. Fathu Makkah. Jadi ini bukan penjajahan, tapi mengambil hak. Mengambil hak. Dan saat itu orang-orang Islam ya, yang dulunya ada yang dibunuh, ada yang disiksa, setelah 8 tahun atau 8 Hijriah bisa menguasai lagi kota, bisa kembali lagi ke kota Mekah, mereka tidak ada balas dendam. Saat itu ada yang meneriakkan al-yauma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam. Malhamah itu dia kata lahm, daging ya. Daging dibalas dengan daging. Kalau dulu dipukul, sekarang dipukul. Kalau dulu mungkin dibunuh ya, sekarang balas dibunuh. Tapi kemudian Rasul meluruskan, jangan ucapkan al-yauma yaumul malhamah, tapi ucapkan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi hari kasih sayang yang dikumandangkan oleh Rasul ya pada waktu Fathu Makkah. Orang di luar Islam tatkala mereka berkuasa, saat itulah mereka balas dendam, zalim, semena-mena. Tapi Islam tatkala berkuasa justru di situ sarana bagaimana orang Islam berkasih sayang dengan orang yang bukan orang Islam. Tidak ada yang dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Mereka tidak dipaksa. Urusan agama dan urusan kepercayaan, maka kepercayaan tidak bisa dipaksa-paksa. Kalau dipaksa mungkin imannya hanya di mulut saja, tapi tidak sampai ke hati dan pikiran. Maka hati dan pikiran bukan wilayah kekuasaan manusia. Itu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala dikasih lagi
daerah mereka, daerahnya orang Islam untuk kembali. Ya. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa didudukkan kembali ke daerah kelahiran mereka. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakkannahum fil ardi." Ya, orang-orang yang beriman, mereka tatkala bisa menduduki kembali bumi mereka, daerah mereka, termasuk orang-orang Indonesia yang bisa mengusir penjajah sehingga bisa menetap di bumi mereka sendiri, tidak diusir. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Maka yang pertama, mereka itu bersyukur kepada Allah dengan menegakkan salat. Wa atawuz zakah, mereka membayar zakat. Wa amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini ritual yang dilakukan tatkala mensyukuri kemerdekaan atau mensyukuri bahwa Allah memberikan kedudukan di muka bumi, di satu tempat, satu daerah. Alladzina immakkannahum fil ardi, yang pertama aqamus shalah, mendirikan salat, kedua menunaikan zakat, yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Para rasul mereka diancam untuk diusir dari tempat mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hal itu terjadi. Allah balas mengancam mereka. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Maka Allah memberitahu kepada para rasul itu bahwa kami akan menghancurkan orang-orang zalim. Maksudnya orang kafir yang mau mengusir. Disebut zalim karena mereka ya zalim, mengusir penduduk asli. Rasul itu ada di situ, kok diusir, orang tanahnya sendiri kok diusir. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, mereka di bumi hanguskan, mereka dibinasakan. Kemudian kalian orang-orang Islam, pengikut para rasul, akan diberi tempat di situ setelah kebinasaan mereka. Ya, tadi kalimat khafa maqami wa khafa wa'id. Anugerah itu semuanya diberikan kepada orang yang takut kepada Allah dan takut kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin alim. Dan saat itulah kemudian para rasul meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan kaumnya yang kufur dan kaum mereka yang sombong, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Khaba, mereka akan merugi. Kullu jabbarin, orang yang sombong, tidak mau taat kepada Allah, anid, dan menentang al-haq, menentang kebenaran. Min wara'i jahannam, belum lagi nanti mereka di akhirat dimasukkan ke neraka Jahannam. Wa yusqa min ma'in shadid, dan mereka diberikan minum soda, bukan ya shadid, bukan soda ini minumannya adalah shadid, nanah, darah campur nanah. Tatkala mereka kehausan minta minum, ya sudah dikasih itu minumnya, nanah, nggak ada yang lain. Mereka tahu kalau itu nanah, ya tajarra'u, mereka berusaha untuk meminumnya sedikit. Saking dari tidak enaknya, saking dari jijiknya. Wala yakadu yusihu, hampir mereka tidak bisa meminumnya karena saking dari jijiknya nanah. Wa yatihil maut min kulli makanin wa huwa maghwatil mayyit.
dan sebab-sebab kematian itu datang dari semua tempat, tapi mereka tidak bisa mati. Maksudnya mereka dipukuli, yang mestinya ukuran di dunia dipukul oleh malaikat kayak gitu langsung mati, tapi nggak mati. Jadi sebab-sebab kematian itu terus ada, yaitu siksaan-siksaan, berbagai macam siksaan terus ada. Wama huwa bimayyit, tapi mereka tidak mati. Wa min wara'ihi adzabun ghalid, belum lagi nanti ada siksa lagi, terus silih berganti dari siksa satu ke siksa yang kedua, ketiga, keempat, terus silih berganti dari siksa satu ke siksa yang lainnya. Itu kehidupan orang-orang kafir yang ada di neraka sana. Maka waliyadzubillah, jangan kita pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah kufur kepada ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif. Perumpamaan orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Tuhan mereka, maka amalnya mereka itu seperti debu. Debu yang ada di hari yang mana di hari itu terjadi angin yang bertiup sangat-sangat kencang. Maka apa yang terjadi? Maka debu itu akan berhamburan, berterbangan, dan mereka tidak bisa mengumpulkannya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Sama sekali mereka tidak mampu mengambilnya. Jadi amalannya sia-sia. Ini yang disebut dengan dzalika wadhalalul ba'id. Ya, ini adalah kesesatan yang jauh dan kebinasaan tentunya. Lantas bagaimana amal mereka? Amal maksudnya amal yang baik. Orang-orang kafir itu juga memiliki amal baik. Kasilatin, mereka juga silaturahmi dengan satu kerabatnya. Wasadaqatin, mereka juga sedekah. Orang non-muslim itu juga banyak sedekahnya. Orang-orang kaya di antara mereka juga bersedekah. Apa istilahnya itu? Kalau orang kaya bersedekah itu sosialita, ya. Sosialita itu orang-orang dermawan. Sosialita itu gabungan dari dua kata, sosial dan elit. Sosial itu berarti dia punya kepedulian sosial, dia dermawan. Elit berarti orang yang tinggi, punya pangkat, punya banyak harta, ya. Berarti sosialita itu adalah ya orang-orang yang kaya-kaya tapi mereka dermawan, orang bangsawan tapi dermawan, orang-orang terpandang namun memiliki jiwa sosial yang tinggi, perhatian kepada orang-orang yang kurang mampu. Orang kaya bangun rumah sakit gratis, orang kaya bikin sekolah untuk anak yatim, itu banyak orang-orang yang non muslim kayak begitu, orang-orang kaya di antara mereka. Tapi di akhirat nanti kebaikan-kebaikan itu sama sekali tidak ada pahalanya. Sama sekali tidak ada pahala. Sama sekali. Kenapa? Karena mereka disebutkan tadi li'adami syartihi, ya. La yajiduna lahu thawaban li'adami syartihi. Mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya amal kebaikan itu? Syaratnya adalah harus daftar lomba, misalnya ada lomba melukis atau mewarnai, dengan hadiah misalnya dapat hadiah bisa haji umroh untuk anak kecil, ya. Ada yang menang
Nah ternyata di situ ada protes loh, ini ada lukisannya ini lebih bagus, lebih hebat, tapi kenapa kok yang menang yang ini gitu. Kenapa? Ya karena yang lebih bagus ini ternyata nggak daftar jadi peserta. Meskipun dia bagus, kalau nggak daftar ya nggak dapat juara gitu. Yang diakui hanya yang daftar. Maka sama, orang kafir itu nggak daftar karena nggak terdaftar. Ya kalaupun dia bagus, pekerjaannya banyak membantu orang, tapi karena nggak daftar, ya nggak dapat kursi di surga. Sama dengan ada orang kepingin jadi dokter, ada 2 orang kepingin jadi dokter, tapi yang satu daftar kuliah di fakultas kedokteran, yang satu enggak. Ini 2 orang berteman ya. Yang satu ini tiap hari datang ke kampus, yang satunya ini teman di kosnya. Setiap pulang dari kampus dia tanya, tadi belajar apa? Oh belajar buku ini halaman sekian dan dia pelajari, yang enggak kuliah itu. Bahkan dia lebih semangat di dalam belajar. Dan setelah 4 tahun, 5 tahun, ini lebih pintar misalnya. Temannya yang di kosnya lebih pintar misalnya. Kira-kira pas wisuda jadi dokter, mana yang di wisuda? Yang daftar, yang kuliah, yang mahasiswa, yang di kos nggak bisa jadi dokter, paling jadi dukun, jadi tabib, ya kan? Tabib, ya nggak bisa karena nggak daftar. Sama dengan itu, orang-orang kafir yang berbuat baik, bersedekah banyak, ya tidak dapat pahala. Kenapa? Nggak daftar. Daftarnya itu pakai baca syahadat. Kalau sudah bersyahadat berarti sudah daftar. Kalau sudah daftar ada kemungkinan masuk surga. Sama dengan anak daftar sekolah, ya ada kemungkinan dapat ijazah. Kalau ada anak tidak daftar sekolah, meskipun dia belajar tiap hari, ya ada dapat ijazah. Maka seperti itulah perumpamaan orang-orang kafir. Maka amal baiknya itu seperti debu yang berterbangan dan tidak tersisa sama sekali di sisinya, ya, yang ada hanya bayangannya saja. Sehingga orang yang seperti ini adalah tersesat, ya Allah, ini adalah kesesatan yang sangat jauh. Ibarat orang bekerja sudah bertahun-tahun, ya ternyata gak dapat gaji, ya getun. Sudah capek-capek kerja di Hong Kong, di Saudi 10 tahun, baru 10 tahun. Setiap bulan dijanjikan nanti ya tahun depan. Dan 10 tahun ternyata sama sekali gak dikasih gaji. Ya rugi dan menyesal. Sama orang kafir nanti tatkala di akhirat mereka akan menyesal karena mereka rugi telah melakukan kebaikan-kebaikan, namun sama sekali tidak ada balasan berupa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi Allah bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.